Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui penyidik Jampitsus resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial HAT Direktur PT DSI terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi gula tahun 2015-2016 di Kementerian Perdagangan. Penahanan dilakukan setelah HAT ditangkap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Selasa pagi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengungkapkan pihaknya melakukan penangkapan lantaran tersangka tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebelumnya. Pada hari ini Selasa, tanggal 21 Januari 2025, ya sekira pukul 18 lewat 10 menit, penyidik pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial HAT. HAT selaku Direktur PT DSI, ya, Direktur PT DSI. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula tahun 2015-2016 pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, terlebih dahulu dilakukan penangkapan, ya, yang dilakukan pada hari ini juga di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, ya. Kami ulangi, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, setelah penyidik mendapatkan informasi, maka beliau yang bersangkutan diamankan dan dibawa ke Kejaksaan Agung melalui Surabaya. Menurut Kapus Penkum, HAT adalah salah satu dari 9 tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus ini. Hingga saat ini, 7 tersangka telah ditahan, sementara 1 lainnya masih dalam proses pencarian. Mengapa dilakukan penangkapan? Karena beberapa waktu yang lalu bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut, ya, untuk diperiksa sebagai saksi, namun tidak mengindahkan panggilan penyidik. Oleh karenanya penyidik kemarin berketetapan menetapkan yang bersangkutan juga sebagai tersangka dalam 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 7 diantaranya dilakukan penahanan. Harli menjelaskan, HAT bersama tersangka lainnya menggunakan modus melibatkan kerjasama dengan sejumlah perusahaan dalam kegiatan importasi gula yang seharusnya menjadi kewenangan badan usaha milik negara atau BUMN. Akibat tindak pidana ini, negara mengalami kerugian keuangan mencapai lebih dari 578 miliar rupiah. Harli menegaskan HAT akan ditahan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan. Terkait dengan modus saya kira sama, ya, seperti pada tersangka yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan, dan kerugian keuangan negara juga merupakan bagian yang sama dari 578 miliar lebih, dan hari ini yang bersangkutan ditahan di rutan cabang Kejaksaan Agung, ya, untuk 20 hari ke depan. Sementara itu, Kejaksaan Agung terus memburu 1 tersangka lainnya yang belum tertangkap. Tersangka tersebut telah masuk dalam daftar cegah agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Berarti tersangka satu lagi masih dalam proses pengejaran atau seperti apa? Ya, kita sedang mengumpulkan informasi, ya, keberadaan yang bersangkutan seperti apa, apakah karena sakit misalnya atau memang tidak di tempat. Nah, ya, semua informasi itu akan kita dalami dan update-nya akan kita sampaikan. Ada dugaan mungkin dia sedang mencoba melarikan diri gitu? Tidak. Karena kan sudah dicegah. Dan pasal sangkalnya adalah pasal 2, pasal 3, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, Junto 55 1 ke 1 KUHP. Saya kira begitu yang bisa